Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kita lanjut di mata kuliah analisis regresi ya. Jadi hari ini, gimana nextnya nih? Jadi hari ini kita akan lanjut. Minggu lalu udah belajar di best model selection ya, pemilihan model terbaik. Nah sekarang kita akan lanjut ke regresi yang jadi regression with complexity. Jadi regresi yang lebih kompleks. Nah di sini ada dua yang kita akan pelajari, model yang lebih fungsi dengan model yang lebih kompleks, yaitu adalah model polinomial dari berbagai orde dalam X. Jadi X-nya ada berbagai orde. Kemudian selain itu ada juga nanti kita akan pelajari model fungsi model yang lebih kompleks itu adalah model yang ini di sini model regresi ya yang kita maksud, model regresi yang melibatkan transformasi selain pangkat integer, bilangan bulat. Oke. Nah, sekarang yang pertama, model polinomial dari berbagai orde dalam X. Oke, kita lihat model orde pertama. Jadi seperti yang kita tahu ya. Jadi kalau orde pertama satu variabel prediktor berarti hanya ada satu X dan orde pertama. Oke. Kemudian kalau kita punya orde pertama juga, tapi dengan K variabel prediktor, berarti kan tinggal ada K variabel prediktor. Ada satu X1, X2, sampai XK, dan semua ada di orde pertama. Oke, ini adalah model orde pertama. Kemudian gimana dengan model orde kedua? Misalnya kalau cuma satu variabel, kita cuma punya Y versus X. Berarti kalau orde kedua, berarti kan ada X-nya yang linear, ada orde 1, kemudian ada yang orde 2. Kalau contohnya lagi, kalau dua variabel prediktor, berarti kan kita ada punya Y versus X1, X2, gini kan ya? Maka kita akan punya X1, X2 yang ordenya 1, kemudian orde pertama, kemudian baru ada lagi orde kedua dari masing-masing X, jadi X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan ada X1, X2 interaksinya. Gimana sih nih contohnya kasus kayak gini ya? Misalnya si Y itu nggak cuman dipengaruhi oleh X1 sama X2, tapi ternyata X1 tapi ternyata ada unsur X1 yang dikuadratkan, tinggal kuadrat. Dan seterusnya. Gitu ya, ini model yang lebih kompleks. Jadi ada pengaruh dari order keduanya, dari si masing-masing X. Kemudian kalau orde ketiga berarti udah ada gambaran ya. Kalau 1 berarti kan X-nya tetap 1X doang. Ini Y versus X. X-nya ada X orde pertama, orde kedua, dan orde ketiga. Jangan lupa ada error. Errornya di sini seperti biasa kayak yang kemarin ya, komponen acak. Kalau 2 berarti apa? Kalau 2 berarti kita punya Y versus X1, X2 gitu kan ya. Berarti akan ada order pertamanya dari X1, X2, orde keduanya dan interaksi, kemudian orde ketiga. Kalau orde 3 berarti bisa X1 kuadrat kali X2, jadilah orde ketiga, X1 kali X2 kuadrat, atau X1 ke pangkat 3-nya doang, X2 pangkat 3-nya doang. Jadi ada interaksi ini, dan ini yang sendiri. Oke, itu model dengan polinomial beberapa orde dari X-nya. Kemudian, nah ada catatan di sini, kalau si model orde kedua itu tidak memadai, atau hasilnya belum maksimal juga, udah pakai X kuadrat nih, tapi hasilnya belum maksimal juga, koefisien determinasi R kuadratnya masih belum oke, masih kurang memadai gitu, maka kita bisa nyoba lanjut, mungkin orde ketiga. Tapi tentu tidak direkomendasikan karena kita pakai prinsip parsimoni. Kalau bisa model yang sesederhana mungkin hasilnya maksimal, kenapa harus pakai model yang lebih kompleks gitu ya? Tidak recommended, tapi ya kalau tidak memadai boleh dicoba. Nah, seringkali daripada kita naikin ordenya, daripada nambah unsur orde ketiga gitu dalam model, lebih bermanfaat kalau kita tuh selidiki, jangan-jangan bukan ordenya yang naik, tapi harus ditransformasi dulu X-nya, atau transformasi dulu Y-nya, atau transformasi dua-duanya. Gitu. Sekarang kita mau sederhanakan model juga, bisa pakai transformasi. Jadi misal kita punya keadaan nih, saya punya model orde pertama sama orde kedua tadi ya. Nah misalnya model yang linear atau orde pertama itu adalah antara len Y dengan X. Jadi len Y sama dengan B0 tambah B1X gitu. Ya. Contoh misalnya. Nah,
Dengan adanya len Y ini biasanya bisa dapat meratakan permukaan kuadrat menjadi bidang yang lebih sederhana gitu. Ya, misalnya dia ternyata tadinya ada kita punya di sini beta 1 X pangkat 2, ketika dilenkan nanti jadi lebih diratakan. Bidangnya jadi lebih sederhana ketika ini dilenkan. Ya, len pangkat kan. Oke. Kalau misalnya hasil len ini len ini adalah salah satu bentuk transformasi ya, BTW. Jadi kita kan tadi daripada pakai ordenya dinaikin, mending kita transform. Nah, len ini salah satu contoh transformasi yang kita bisa lakukan. Pakai len Y-nya doang, len X-nya doang, atau len dua-duanya. Kalau misalnya dengan len ini atau dengan transformasi apapun nanti itu hasilnya dia memadai, ya seringkali kita lebih memilih hasil transformasi daripada kita mau naikin ordernya jadi order 2 kuadratik misalnya, dan lain-lain. Tapi dengan syarat, kembali lagi, kita punya error. Error itu perilakunya harus memuaskan. Apa sih yang dibilang memuaskan? Dia harus normally distributed, identic, independent, IIDN gitu. Identically independent distributed normal. Jadi error harus distribusi normal. Ini harus diuji kan? Yang udah teman-teman belajar sebelum UTS. Jadi kita udah belajar gimana nguji kalau dia normal, mau uji error identik, uji error independen, dan berdistribusi normal. Kalau perilaku sisaannya udah oke, ternyata errornya independen, errornya identik, dan errornya normal, berarti ya udah pakai aja yang hasil transformasi daripada kita pakai yang order lebih tinggi gitu. Lanjut. Nah, model yang melibatkan yang kedua, yang pertama tadi kan kalau polinomial X-nya ordernya beda-beda gitu ya, X-nya bisa order 1, order 2 gitu. Nah, sekarang yang kedua model yang melibatkan transformasi selain pangkat integer. Tuh, kita lihat. Nah, contohnya transformasi terhadap X. X-nya yang kita transform. Kita pakai contoh ada transformasi inverse, namanya resiprokal. Jadi, kalau ternyata saya punya Y, beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah error, hasilnya ini tidak memadai, nggak bagus hasilnya. Oh, saya coba transformasi deh X-nya, pakai inverse misalnya. Oh, jadilah X-nya kita inverse jadi 1/X, X2-nya kita inverse jadi 1/X2. Jadi nanti datanya adalah data Y 1/X1, ini adalah data X1 tuh di 1/X1, terus 1/X2. Nah, terus ini yang diregresiin gitu. Ya. Ini simpel banget. Jadi untuk dapat reciprocal, just divide one by the number. Ya. Transformasi yang lain, misalnya logaritma, kita learn kan X-nya doang, bisa learn kan Y-nya doang, bisa learn kan dua-duanya. Jadi transformasi kita bisa pakai apa aja. Selain learn logaritma natural, terus kita bisa transformasi akar, ya X pangkat setengah, ini kan akar X1, akar X2. Ya. Nah, sekarang tapi apa transformasi yang kita pakai? Apakah kita mau len Y doang, len Y X doang, atau len dua-duanya, atau diakarin? Nah, ini tentu saja bukan keputusan gampang ya, teman-teman. Jadi butuh di penggalian informasi yang lebih dalam tentang pengetahuan terdahulu. Jadi dulu tuh variabel ini tuh bagusnya tuh bukan X doang, tapi harus akar X. Nah, informasi-informasi seperti itu kita bisa dapetin dari jurnal sebelumnya. Baru dah kita bisa ngambil keputusan, oh kalau data kemiskinan itu biasanya pakai len, misalnya kayak gitu. Ya. Nah, di sini ada notes. Plot can be useful. Jadi kadang bisa pakai plot juga kalau mau dapat hasil yang lebih bagus. Ya, misalnya, oh ternyata datanya kita pakai paksa linear, ternyata polanya begini, ya udah ini berarti udah mau pakai order kedua gitu. Jadi plot can be useful. Tujuannya adalah intinya gini, kita nggak mau ini dapat yang order lebih tinggi karena bakal kompleks. Kita mau modelnya tuh lebih sederhana setelah ditransformasi. Kalau habis transformasi malah lebih rumit, itu berarti salah. Kita maunya prinsip parsimoni tadi, kalau yang sederhana aja bisa, kenapa harus yang rumit, yang kompleks? Kenapa harus pakai banyak X, nambah lagi X kuadrat, X1, X2. Kalau misalnya pakai len aja udah misal meratakan bidangnya, jadi tidak banyak ordernya, ya udah cukup. Asal memadai dan errornya, apa bahasanya tadi, errornya memuaskan perilakunya. Ya, memenuhi normal, identik, independen. Gitu ya. Oke, sekarang transformasi variabel respon. Ya, ini adalah ya model-model yang kita bisa lihat model nonlinear dalam parameter. Ini gini, ketika kita nyebut linear dan nonlinear ini dalam parameter ya. Jadi Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X.
tambah error. Ini linear dalam parameter. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat model yang non-linear dalam parameter. Jadi kalau kita bilang gini, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X tambah beta 2 X kuadrat tambah error. Ini nih model linear nih. Tapi linear dalam parameter. Ini juga linear dalam parameter, walaupun ada. Jadi ini model linear. Kita mau lihat mana sih yang dibilang model non-linear dalam buku regresi. Ini si Draper and Smith nih sumbernya. Nah, model linear, model non-linear yang dibahas dalam parameter. Jadi X-nya ini nggak aditif, nggak linear. Ini yang kita lihat. X-nya, betanya. Ya, betanya nih yang kita lihat. Ini linear nih. Linear itu kan, nah linear tuh apakah ini yang linear ataukah betanya yang linear. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah non-linear yang dalam parameter. Nah, ada istilah model linear intrinsik, ya, ada non-linear intrinsik. Kalau linear intrinsik, linear intrinsik model yang dapat dinyatakan melalui transformasi yang tepat. Terus habis itu dia balik ke model linear baku. Nanti ada contoh di belakang. Terus ada model non-linear intrinsik nanti ya. Kita lihat yang pertama. Nah, ini namanya model non-linear yang secara intrinsik linear. Jadi ada model non-linear nih. Tapi sebenarnya dia intrinsically linear. Sekali transformasi langsung jadi linear gitu. Misal model multiplikatifnya ini. Ini model nih. Saya transformasi pakai len. Berarti kan jadinya len Y sama dengan len semua ini kan alfa, X1 pangkat beta, X2 pangkat delta, X3 pangkat gamma, error. Ini kan parameter-parameter alfa, beta, gamma, alfa, beta, delta, gamma ini tidak linear dalam parameternya kan. Oleh karena itu kita lenkan. Ketika dilenkan kan len perkalian berarti langsung jadi len A tambah. Lihat di sini A, B, delta, gamma ini udah menjadi linear dalam parameter. Makanya dia dibilang ini emang model non-linear dalam parameter, tapi secara intrinsik sekali transform itu udah bisa jadi linear. Masuk ya? Tapi syaratnya di sini bukan E lagi yang harus ini, tapi len E yang harus berdistribusi normal dengan rata-rata 0 variansi sigma kuadrat. Kenapa nolnya tebal? Karena ini vektor. Vektor 0. Kenapa sigma kuadratnya ada I-nya? Karena ini gini, sigma kuadrat kali I, dan seterusnya. Artinya ini untuk variabel banyak gitu ya. Nah, data yang banyak. Jadi rata-rata residualnya ada beberapa masuk dalam satu vektor. Jadilah 0 tebal dan harus dikali identitas. Oke, itu yang pertama tadi ya. Model non-linear, ini kan non-linear, model non-linear tapi secara intrinsik linear. Artinya sekali transform langsung jadi linear dalam parameter. Oke. Sorry. Nah, kalau yang ini gimana? Ini model intrinsik non-linear. Jadi ini model, ini kan non-linear nih parameternya. Tapi secara intrinsik dia non-linear juga. Biar kita lenkan juga nggak akan bisa jadi linear ininya. Karena di sini ada plus, bukan multiplikatif secara umum. Ya, oke. Lanjut, model non-linear secara intrinsik linear lagi nih. Dia nih model non-linear nih. Non-linear, tapi sekali transform langsung linear. Pakai len. Len Y, len dari eksponen, model eksponensial. Len dari eksponensial kan langsung dirinya sendiri. Jadilah dia linear. Sekali transform. Jadi ini model non-linear, tapi secara intrinsik di dalamnya itu dia linear sebenarnya. Dengan sekali transform. Model resiprokal juga gitu, dia tuh model non-linear. Ini non-linear kan parameternya. Lihat beta nolnya ada di bawah nih. Nah, tapi secara intrinsik dia linear. Lihat aja sekali kita resiprokal ya, sekali inverse 1 per Y langsung deh jadi linear. Gitu. Dimana inverse Y-nya itu, jadi nanti akan punya Y seper Y dengan X1, X2 ini yang akan dimodelin. Gitu. Y seper Y versus gitu. Tapi parameternya udah linear, beta 1, beta 2. Kalau di sini belum linear kan, masih seper.
Kemudian model eksponensial yang lebih kompleks, tapi sekali transform juga udah langsung linear ya. Jadi misal kita learn kan dulu semua. Kita seper Y kan dulu semua. Jadi seper Y sama dengan apa nih? 1 plus E pangkat beta 0 tambah bla 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 tambah error. Kemudian satunya berarti 1 per Y min 1 sama dengan E pangkat beta 0 tambah bla 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 tambah error. Berarti kan learn kan? Learn dari 1 per Y min 1 adalah learn dari eksponensial itu adalah langsung dirinya sendiri. Beta 0 sampai error. Jadi ini beta, beta, beta udah linear dengan transformasi learn. Tuh. Nggak learn doang, resiprokal kurangin 1, learn. Jadi secara intrinsik dia ini linear nih sebenarnya. Cuman dia awalnya itu belum non-linear. Nah, tapi harus diingat nih, jadi walaupun kita udah transform, udah kita bolak-balik nih, utak-utak len Y sama dengan ini jadi Y-nya. Nanti kan jadi Y-nya kalau kalian buat tabel nih, datanya, ini di sini isinya len 1 per Y min 1. Jadi data asli Y nih, harus dibagi 1 per Y dulu, kurangi 1, terus dilenkan. Itu yang akan data yang kita olah dengan X1 dan X2. Itu kan yang akan kita olah. Tapi, walaupun udah transformasi, data yang sesungguhnya, yang sesungguhnya kita anggap berlaku itu adalah yang sebelum transform. Jadi tetap ini adalah model yang berlaku. Cuman ini untuk memudahkan kita mau cari beta-betanya gitu. Oke. Nah, tapi sisaan yang dicek tetaplah sisaan hasil transform. Oh iya, kalau error harus sisaan hasil transform karena di sini errornya kan ada di sini. Oke. Oops, sorry. Kemudian model intrinsik nonlinear. Ini jadi secara intrinsik mau gimana-gimana dia tetap nonlinear. Ya. Contohnya ini, nggak bisa diapa-apain dah. Ini udah beta 0, beta 1, beta 2. Udah nonlinear dia. Beta 0, beta 1, beta 2 kali beta 3. Oh, nonlinear dia. Jadi ini adalah model nonlinear dalam parameter. Ya. Oke, jadi linear sama nonlinear itu bisa dalam parameter, bisa dalam variable X. Ya. Linear, apakah dia dalam par meter atau dalam X-nya gitu. Nah, kemudian nanti di selanjutnya kita akan belajar model dengan variabel dummy ya. Oke, selamat. Saya stop recording-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.